Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dinamika planet bumi atau bumi sebagai ruang kehidupan. Jadi untuk memulai kegiatan pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama supaya nanti apa yang kita peroleh bisa bermanfaat. Oke teman-teman, yang pertama, jadi di fokus pada pembelajaran kali ini kita berfokus pada struktur lapisan bumi dan teori perkembangan bumi. Yang pertama, struktur lapisan bumi. Jadi nanti di struktur lapisan bumi ini ada yang namanya atmosfer, kemudian ada bagian-bagian yang terdapat di bumi meliputi kerak, kemudian mantel, kemudian inti luar dan inti dalam, seperti itu. Oke, yang pertama, jadi untuk atmosfer ya, atmosfer ini nanti akan kita bahas di semester kedua. Jadi kita fokus ke struktur lapisan bumi terlebih dahulu. Pada struktur lapisan bumi ini, setiap buku nanti memiliki sumber yang berbeda-beda. Mungkin bisa saja nanti beda pada ketebalan yang terdapat pada masing-masing bagian struktur lapisan bumi. Yang pertama kerak. Ya, jadi di benuanya itu nanti mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai dengan 50 km. Nah, kemudian di lautnya ya, itu nanti bisa 10 sampai 12 km ya. Jadi kerak buminya nanti suhunya mencapai 1100 derajat Celcius. Kemudian untuk mantelnya sendiri, jadi di litosfer itu nanti memiliki ketebalannya 50 sampai 100 km. Kemudian di dalam mantel ada yang namanya lapisan astenosfer. Jadi sifat dari lapisan astenosfer ini adalah panas, kental, cair. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dia memiliki ketebalan sekitar 130 sampai dengan 160 km. Kemudian di mesosfernya itu nanti ketebalannya 2400 sampai dengan 2750 km dan suhunya mencapai 3000 derajat Celcius. Kemudian yang orange ini namanya adalah inti luar ya. Jadi tebal lapisan itu nanti sekitar 2160 km nah, dengan suhu 3700 derajat Celcius. Ini menurut Edison pada tahun 1974. Nah, kemudian untuk intinya, jadi yang paling dalam, ini nanti ketebalannya mencapai 5145 km dengan suhu 4000 sampai dengan 5000 derajat Celcius. Nah, jadi di struktur lapisan bumi itu nanti terdapat yang namanya kerak, mantel, inti luar dan inti dalam. Itu. Oke. Kemudian pada struktur lapisan bumi ya, jadi terdiri atas kerak. Kerak itu nanti terdapat yang namanya daratan dan dasar laut. Kemudian di mantel itu nanti terdiri atas batuan panas dan padat. Kemudian di inti luar itu nanti mengandung logam panas yang cair. Kemudian di inti dalam itu nanti ada yang namanya logam panas padat, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke teori-teori tektonik global. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana awal dari bumi ya, sebelum terjadinya teori-teori seperti ini ya. Oke, yang pertama ada yang namanya teori kontraksi ya. Jadi teori ini dikemukakan pertama kali oleh Descartes ya, pada tahun 1596 sampai dengan 1650 ya. Jadi Descartes ini menyatakan bahwa bumi itu nanti semakin lama nanti akan semakin susut dan mengerut. Jadi disebabkan karena proses pendinginan. Jadi sehingga di bagian permukaan itu nanti akan terbentuk yang namanya relief. Nah, jadi berupa gunung, lembah dan dataran. Nah, ini nanti bisa dianalogikan seperti buah tomat yang sedang mengering atau buah apel yang mengering. Jadi permukaannya itu nanti akan mengalami yang namanya pengerutan. Nah, jadi pengerutan itu nanti diibaratkan sebagai gunung, lembah dan daratan. Nah, teori kontraksi didukung pula oleh James Dana ya, dan Elie de Bauman. Jadi keduanya berpendapat bahwasanya bumi itu mengalami yang namanya pengerutan karena terjadi proses pendinginan pada bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan mengerut
membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Nah, tapi teori yang pertama ini banyak yang menyangkal. Karena apa? Seharusnya semakin ke dalam perut bumi itu nanti suhunya semakin dalam. Nah, baru setelahnya muncul yang namanya teori dua benua. Nah, jadi teori dua benua ini nanti beranggapan bahwasanya awal mula dari bumi itu memang sudah ada yang namanya dua benua. Itu ada yang namanya Laurasia dan ada yang namanya Gondwana, dan dipisahkan oleh yang namanya Laut Tethys ya. Jadi nanti awal mula dari teori dua benua itu nanti beranggapan bahwasanya bumi dulu itu memang awalnya dari dua benua, jadi bukan Pangea ya, jadi dua benua. Nah, kemudian pada Laurasia itu nanti berada posisinya di bagian utara. Nah, ini Laurasia di bagian utara. Kemudian untuk Gondwananya, Gondwana Land atau Gondwana itu nanti berada di bagian selatan. Nah, jadi kedua benua ini ya, Laurasia dan Gondwana itu nanti akan mengalami proses pergerakan. Jadi perlahan menuju yang namanya arah, yaitu ekuator. Dan kemudian terpecah seperti sampai dengan sekarang ini. Itu adalah teori dua benua. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teori pengapungan benua ya. Jadi continental drift theory. Nah, kalau yang dua benua tadi awalnya dari memang asli dua benua, tapi kalau yang teori pengapungan benua itu awalnya dari satu. Nah, jadi benua itu dulu awalnya satu yang namanya adalah Pangea. Kemudian telah mengalami yang namanya pergeseran. Nah, jadi diibaratkan pada teori ini bahwasanya benua itu nanti seperti rakit yang terapung, jadi mengalami yang namanya pergeseran ya. Jadi yang awalnya Pangea kemudian pecah menjadi dua benua tadi ya. Ini yang Laurasia kemudian Gondwana sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kemudian pecah lagi ya, masih agak sama, cuma ada beberapa daerah yang sudah mengalami pelebaran di sini ya. Ini adalah 130 juta tahun yang lalu. Kemudian 70 juta tahun yang lalu ya, sampai dengan sekarang ya. Jadi Pangea itu nanti diibaratkan seperti rakit-rakit yang mengapung. Nah, ahli yang mengemukakan tentang teori pengapungan benua ini adalah Alfred Lothar Wegener ya. Jadi ahli yang mengemukakan teori pengapungan benua ini adalah Alfred Wegener, seperti itu. Selanjutnya, nah masih di continental drift. Nah, jadi pada teori pengapungan benua ini, jadi yang awalnya Pangea, kemudian dua benua, kemudian sampai dengan bumi yang saat ini, itu terjadi yang namanya proses pergerakan. Jadi proses pergerakan itu nanti menyisakan yang namanya bukti-bukti bahwasanya dahulu daerah satu dengan yang lainnya atau benua satu dengan yang lainnya itu mengalami proses pecah ya. Yang awal ini adalah benua Amerika ya. Kemudian ini adalah benua Afrika. Nah, awalnya antara Amerika dan Afrika ini adalah jadi satu ya kan. Nah, ini pada waktu masa Pangea. Nah, untuk saat ini adalah buktinya. Jadi buktinya adalah adanya kesamaan pantai ya antara benua Amerika bagian kanan ini dengan Afrika yang bagian kiri ini ya. Jadi seperti puzzle. Nah, jadi makanya di sini disebabkan adanya kesamaan pola kontur pantai tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya antara Amerika Utara dan Selatan serta Eropa dan Afrika itu adalah daratan yang saling berhimpitan. Nah, berdasarkan fakta itu ditunjukkan bahwasanya ada formasi geologi di bagian-bagian yang bertemu yang mempunyai kesamaan, yaitu antara pantai di bagian kanannya ini dengan yang Afrika bagian kirinya ini. Tuh. Nah, formasi geologi tersebut itu terdapat di sepanjang pantai Afrika Barat dari Sierra Leone sampai dengan Afrika Selatan, sama dengan formasi geologi yang ada di pantai timur Amerika ya, timur Amerika di sini dari Peru sampai Bahia Blanca, seperti itu. Ini adalah teori continental drift, bahwasanya memang benar kalau bahwasanya dulu itu
benua satu yang namanya Pangea, kemudian pecah menjadi 2 benua dan sampai sekarang terpecah seperti ini. Oke, nah ini info. Jadi hasil penelitian dari The New York American Museum of Natural History Ohio State University dan Wichita State University membuktikan bahwa daerah Alaska itu nanti terletak di dekat Khatulistiwa pada 200 juta tahun yang lalu. Jadi Alaska itu nanti dia terletak di dekat Khatulistiwa. Nah, pada tahun 1969 itu ditemukan tulang rahang binatang amfibi air tawar purba ya, atau yang kita sebut sebagai salamander ya. Kalau nama kerennya Lahirinthodon ya. Jadi kepalanya gepeng, itu nanti mempunyai badan yang besar kayak gini. Nah, fosil ini juga ditemui pula di Amerika Selatan dan Afrika. Jadi bukti-bukti tersebut itu menguatkan bahwasanya teori apungan benua yang beranggapan bahwa 200 juta tahun yang lalu hanya ada satu benua besar di planet bumi ini. Itu yang namanya Pangea. Selanjutnya ada yang namanya teori konveksi atau arus konveksi. Nah, di teori arus konveksi ini diibaratkan seperti yang namanya air mendidih. Jadi saat kita memasak air, kemudian terjadi proses yang namanya mendidih. Nah, ketika mendidih itu nanti terdapat yang namanya buih-buih ya, seperti ini. Nah, itu nanti arah buih ini nanti tidak beraturan, ada yang saling bertabrakan dan ada juga yang saling menjauh, bahkan saling bersimpangan. Jadi buih-buihnya seperti ini nanti ya. Nah, ini diibaratkan seperti teori konveksi ini. Jadi di dalam bumi ya, di dalam bumi ini nanti ada yang namanya core. Core ini sebagai kompornya. Kemudian ada yang namanya lapisan astenosfer yang terdapat di mantel tadi. Ini adalah sebagai airnya. Kemudian yang atas sendiri ini adalah lempeng. Nah, sama. Jadi ketika core atau kompornya ini nanti dia memanasi astenosfer, itu nanti terjadi yang namanya pergerakan. Nah, jadi pergerakannya nanti sama seperti air yang mendidih ini, jadi tidak beraturan. Nah, ada yang saling menabrak, kemudian ada juga yang saling menjauh, kemudian ada juga yang mungkin saling berpapasan seperti itu. Nah, yang saling bertabrakan, ini contoh yang saling bertabrakan dari arah sini. 1, 2, ya ini adalah bertabrakan. Ini nanti akan menyebabkan yang namanya pergerakan lempeng secara konvergen ya. Jadi nanti terjadi yang namanya tumbukan antar lempeng, itu nanti seperti ini. Jadi dari arus konveksi. Kemudian ada juga nanti yang saling menjauh. Ini saling menjauh ke arah kanan, kemudian ini ke arah kiri. Nah, ini namanya adalah divergen. Kemudian ada juga nanti yang saling berpapasan. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah inti dalamnya, kemudian inti luarnya dia memanasi yang namanya lapisan astenosfer ya, yang ada di dalam perut bumi. Kemudian setelah dia memanasi aliran astenosfer, itu nanti akan mempengaruhi kerak bumi yang ada di litosfer. Maka di sini ada terjadi yang namanya gerakan yang saling bertumbukan ini. Ini yang bertumbukan ini dari arah sini, ya kan, dari arah sini. Kemudian yang satunya dari arah sini. Nah, ini saling bertumbukan. Ini namanya adalah konvergen. Nah, pergerakannya seperti ini. Jadi karena saling bertumbukan nanti pergerakannya seperti ini, konvergen. Kemudian ada juga yang saling menjauh ya. Yang saling menjauh itu nanti contohnya yang ini ya. Jadi ini dari astenosfer itu ke arah kanan, kemudian di sini ada yang ke arah kiri. Nah, dia nanti menyebabkan pergerakan yang saling menjauh. Ini panahnya ke arah kiri, ini ke arah kanan. Nah, ini nanti menyebabkan gerakan yang disebut divergen. Nah, dari divergen ini nanti biasanya menimbulkan yang namanya mid oceanic ridge atau punggung dasar tengah samudra seperti ini, ada pelebaran. Kalau ini tadi biasanya menyebabkan yang namanya gempa. Kemudian jika di dekat daratan terdapat gunung api, itu nanti bisa mempengaruhi yang namanya erupsi gunung berapi. Kemudian untuk yang saling berpapasan ya, jadi ada yang berpapasan, ini ada yang bertabrakan, kemudian tadi ada yang sudah saling menjauh, kemudian ada yang berpapasan, itu namanya adalah transform. Nah, dari hasil transform itu nanti bisa menyebabkan yang namanya patahan atau lipatan seperti itu. Nah, ini contoh dari pergerakan lempeng baik konvergen, divergen, dan transform yang terdapat di dunia. Nah, di Indonesia itu sebagian besar ya, di Indonesia itu nanti pergerakannya itu cenderung ke arah yang konvergen. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan persebaran gunung
Merapi yang terdapat di wilayah Indonesia. Itu adalah salah satu ciri dari pergerakan yang konvergen. Beda lagi nanti yang divergen. Kalau yang divergen itu contohnya adalah antara benua Afrika dengan Amerika. Jadi awalnya dulu ini jadi satu. Nah, ini seperti puzzle ya, ketika ditempelkan nanti akan klop. Nah, karena terjadi pergerakan secara divergen, maka dia saling menjauh ini. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kemudian ada juga nanti yang saling berpapasan transform. Biasanya nanti ada lipatan seperti ini. Itu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang teori yang terakhir, yaitu teori tektonik lempeng. Jadi teori tektonik lempeng ini dikemukakan pada tahun 1967 oleh ahli geofisika Inggris yang bernama Dan Mackenzie dan Robert Parker. Nah, jadi pada teori tektonik lempeng ini dia menyempurnakan teori-teori yang sebelumnya sudah dijelaskan di awal tadi ya. Cuma pada teori tektonik lempeng ini dia nanti mengadopsi mulai dari teorinya Alfred Wegener continental drift atau teori pengapungan benua, yang awal mulanya benua itu satu namanya Pangea, kemudian menjadi dua benua, kemudian pecah sampai dengan sekarang ini, dan didukung oleh teori arus konveksi. Jadi seperti itu. Jadi teori tektonik lempeng ini adalah teori yang paling lengkap ya. Jadi penjelasannya di situ nanti ada pergerakan lempeng yang awalnya tadi mulai dari satu benua sampai dengan yang saat ini. Kemudian prosesnya di dalamnya nanti dia mengadopsi dari teori arus konveksi tadi, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terus belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.